Saya heran. Dari mana Kang Karto bisa menemukan tempat ini? Lama sudah aku mencarimu. Sampai pada suatu saat, ku dengar seorang pencari kayu berhasil menggagalkan perampokan. Kupikir, siapa lagi kalau bukan kau? Sebetulnya, saya sudah tidak mau berkelahi lagi. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf, Kakang. Saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Meskipun tanpa berlimpah harta. Waktu telah membuatmu jadi berubah. Apa mungkin karena perempuan itu? Ya, dia mengajariku kejujuran. Bergurulah dengan sungguh-sungguh. Begitu banyak pelajaran yang bisa kau petik dari kuil-kuil di atas bukit yang menjulangkan ilmu-ilmu tingkat tinggi. Jika engkau bertanya, maka itulah yang disebut istana atap langit. Karena sesungguhnya lah, di atas langit masih ada langit. Kamu benar-benar mencintai aku. Dengan cara apa aku harus membuktikannya? Jika takdir tidak menjodohkan kita, bagaimana? Aku akan tetap mencintaimu. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut cintaku kepadamu. Karena Dia yang menanamkannya di hatiku. Dulu dia memberikan harapan. Bahkan berjanji mau mengawini saya. Sekarang dia berusaha menjauh dari saya. Dengan alasan mau ditugaskan di Pajajaran. Betul? Dia pernah berjanji begitu? Buat apa saya bohong, Kakak? Dia harus dikasih pelajaran. Bukan makanan yang bikin kita sakit jantung, darah tinggi, bukan, ya, bukan faktor makanan, tapi faktor cicilan. Yang bikin orang penyakitan itu faktor cicilan. Karena hanya dua hal yang membuat jantung kita berpacu dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Dulu saya perokok. Terus? Setelah saya membaca buku, ternyata merokok itu berbahaya. Memang. Sejak itulah saya berhenti membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat yang berbahaya, bahagia, 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 bukan bahaya. Masyarakat kok bahaya. berbahagia, Bahagia, Bapak 2 Ibu 2. bapak-bapak, bapak-bapak, bukan bapak 2 ibu 2. Kakang? Nyai? Nyai yang bernama... Rindi Antika. Ya, Rindi Antika. Saya Sembara, Nyai. Saya selalu teringat pada Nyai sejak pertemuan kita yang pertama. Kenapa tertawa? Ada yang lucu? Sama. Apanya yang sama? Aku juga merasakan hal yang sama. Oh ya? Betulkah kau ingat aku, Nyai? Betul, Kakang Sembara. Senang sekali Nyai memanggilku Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Ternyata kita mempunyai getaran hati yang sama, Rindi Antika. Kita saling mencintai.
Kau bersenang-senang di atas kemelaratan orang lain. Kembalikan barang-barang rampasan itu kepada yang berhak. Hei! Rupanya kau akan menggurui. Masih belum kapok dengan kampuan pukulanku. Percuma berilmu tinggi kalau sikapmu tidak terpuji. Membela orang asing, menindas bangsa sendiri. Roma, suaramu. Hah? Kau sudah bisa bicara lagi. Ya, Alhamdulillah. Kau telah mengembalikan suaraku, ya Allah. Tika, aku telah bisa bicara. iya. Aku telah bisa menyanyi. Dia benar-benar seorang pendekar luar biasa. Sekaligus amat bahaya. Sesakti apapun dia, aku tidak gentar. Dia telah membunuh Tumenggung Bayan, sahabatmu sendiri. Dan pendekar dari kulon itu sekarang akan menjarah daerah kita. Kurang ajar. Gimana supaya rokok itu nggak ada ya? Supaya rokok habis di muka bumi. Nah, kalau saya bakar pabriknya, kan saya urusan dengan Pak Polisi. Makanya supaya rokok habis, saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok, Pak. Supaya rokok habis. Jadi bagi Bapak yang tidak merokok, itu berarti nggak anti rokok. Membiarkan rokok tetap ada. Pesan saya ke sesama perokok, jangan takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Kalau nggak ada korek, nah baru repot. Saya survei, perokok di seluruh dunia bahkan. Bagi perokok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dimanapun perokok itu paling enak, paling nikmat ternyata apa? Silahkan dicoba. Bagi perokok paling enak, paling nikmat mulai sekarang adalah stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti. Mengapa nasibku selalu sial? Kukira bukan kesialan nasibmu. Sebab garis nasib bukan ditentukan oleh orang lain. Setiap orang membawa garis nasibnya sendiri-sendiri. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan dapat malapetaka. Kau tidak usah merasa bersalah seperti itu, Mesin. Percayalah, aku tidak akan mengalami kemalangan seperti apa yang kamu takutkan. Aku kan mau bersih-bersih rumah, makanya aku sengaja pakai daster. Kamu tuh paling bisa ya untuk alasan ya? Hah? Emang gak ada baju lain apa? Harus pakai daster kayak gini? Aku nggak alasan, Mas. Tapi kan kamu tahu sendiri, asisten rumah tangga kita sekarang lagi cuti. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Kiri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Kalau usaha tututku bangkrut, kemudian aku beralih menjadi tukang pais bancet, apakah kamu akan tetap mencintaiku, sayang? Kamu gitu sih pertanyaannya? Aku tersinggung loh. Jadi kamu pikir selama ini aku mau sama kamu karena kamu kaya? Karena kamu punya perusahaan besar? Jadi menurut kamu aku ini matre? Bukan gitu maksudnya.
Terus ngapain kamu nanya kayak gitu? Kamu meragukan cinta aku.